Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Injil Markus pasal yang kelima. Kita akan belajar dari kisah singkat seorang wanita yang sakit pendarahan, yang tentu saja kita semua sudah tidak asing lagi. Cerita ini sepertinya hanya sambil lalu saja saat Yesus sedang dalam perjalanan untuk membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian. Nah, tentu saja kalau sebuah cerita mengenai mujizat kebangkitan, apalagi dari sebuah keluarga terpandang seperti seorang kepala rumah ibadat, itu memberikan kesan sesuatu yang lebih penting, seperti sebuah headline utama. Tapi di sela-sela peristiwa penting ini, di tengah-tengah perjalanan Yesus, penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas berhenti sejenak. Dan mereka menyisipkan cerita mujizat kesembuhan perempuan ini. Berarti ada sesuatu yang spesial yang terjadi di sini. Hari ini kita akan lihat apa saja yang kita bisa pelajari dari wanita ini dan dari mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Mari kita semua buka Alkitab kita di Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-24 sampai 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, yaitu untuk ke rumah Yairus dan membangkitkan anak perempuannya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat," atau shalom, "dan sembuhlah dari penyakitmu." Kalau kita perhatikan wanita ini, dia mengalami sesuatu yang saya gambarkan sebagai kematian yang perlahan-lahan dan penuh penderitaan. Hidupnya penuh dengan masalah dan tidak ada solusinya. Ya, pertama-tama dia diikat oleh penyakitnya selama 12 tahun. Jadi secara fisik dia sakit dan hidupnya menjadi sangat terbatas. Bayangkan kalau kita harus berdarah terus-menerus, nah tentu saja kita pusing, tidak bisa berdiri, nggak bisa kemana-mana, karena memang tidak praktis untuk berjalan dengan darah yang mengucur terus-menerus. Selain dari pergerakannya yang sangat terbatas, dia juga harus mengalami isolasi seperti kita hari-hari ini. Dia diasingkan dari orang-orang, bahkan keluarganya sendiri karena dia najis dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, bahkan dengan barang-barang yang dipakai oleh orang lain. Nah, karena dia sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun, jadi dia sudah
12 tahun harus hidup terisolasi dan kesepian. Ya, karena tidak ada yang mau berhubungan dengan dia. Zaman dulu belum ada Zoom atau Facebook yang bisa menghubungkan kita seperti sekarang ini di masa COVID ini. Lebih lanjut, dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk berobat. Jadi dia miskin total dan tidak punya apa-apa lagi. Sudah menghabiskan semuanya, keadaannya justru semakin memburuk. Dan dia sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak bisa bekerja, tidak ada keluarga, tidak ada kehidupan sosial, ya, hidup sendirian, tidak ada dokter atau orang lain yang bisa menolong lagi. Jadi dia benar-benar stuck. Kalau saya jadi perempuan ini, mungkin saya bukan stres lagi, tapi mungkin bisa depresi total dan mungkin mengalami mental breakdown. Mungkin tidak ada tujuan hidup lagi bagi dia, dan mungkin bunuh diri adalah sebuah solusi yang paling baik untuk mengakhiri semua penderitaannya. Nah, perhatikan, banyak orang yang membaca cerita ini tidak menyadari bahwa wanita ini pasti mengalami tekanan mental yang begitu hebat. Segala yang terjadi di kehidupan dan lingkungan kita berpotensi untuk mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Ya, dari faktor genetik, biological, personality, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Dan demikian juga sebaliknya, kondisi mental kita juga bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Seringkali penyakit fisik kita merupakan akibat dari kondisi mental yang kurang baik. Misalnya bleeding ulcers, pendarahan, ya, bisa disebabkan karena stres dan anxiety. Sebaliknya, kondisi fisik yang kurang sehat atau chemical imbalance juga bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan. Seseorang yang mengalami problem social relationship, ya, rumah tangga, juga bisa mengalami depresi, mungkin tidak bisa tidur. Seorang yang tidak bersemangat bekerja, misalnya 1 minggu aktif bekerja dan pelayanan, tetapi kemudian 3 minggu merasa tidak mau melakukan apa-apa dan hanya bisa tidur di rumah, bisa menandakan dia mengalami bipolar disorder. Seringkali kita juga meremehkan saat seseorang mengalami masalah financial. Tapi hal tersebut juga bisa mengakibatkan tekanan-tekanan mental. Nah, meskipun penulis Injil hanya menggambarkan kondisi fisik dan keuangan perempuan ini, mungkin pada saat itu belum ada istilah mental health, atau sama dengan hari ini masih merupakan sebuah topik yang banyak orang tidak mengerti dan tabu untuk dibahas. Hari ini saya mau menyinggung sedikit tentang mental issue dan menyampaikan betapa pentingnya kesehatan mental dan kaitannya yang erat dengan keadaan atau kondisi lingkungan kita dan efeknya kepada relationship antara kita semua. Juga hubungannya dengan kesehatan fisik dan spiritual kita secara keseluruhan. Gangguan mental secara langsung dan tidak langsung dialami oleh semua orang di Kanada, baik melalui anggota keluarga, teman, atau rekan kerja dan pelayanan. 20% dari masyarakat Kanada mengalami gangguan kejiwaan. Dan hal ini dialami oleh semua orang dari berbagai umur, budaya, race, level pendidikan yang berbeda-beda, level income yang berbeda-beda. 8% dari orang dewasa akan mengalami major depression, depresi yang besar dalam hidupnya. Kalau kita kenal 100 orang,
maka 8 orang akan mengalami major depression. Dan 1 orang akan mengalami bipolar disorder atau manic depression. 1 orang mengalami skizofrenia, 5 orang mengalami anxiety dari yang mild sampai yang bisa melumpuhkan. Seseorang yang mencapai umur 40, seperti kebanyakan dari kita di sini, atau 50% dari seluruh populasi memiliki atau sudah mengalami penyakit kejiwaan atau mental illness. 24% dari kematian umur 15 sampai 24 dan 15% dari kematian umur 24 sampai 44 disebabkan oleh karena bunuh diri. Jadi kalau ada 4 orang umur 15 sampai 24 yang meninggal, salah satunya adalah karena bunuh diri. Celakanya hampir 50% dari orang-orang yang mengalami depresi atau anxiety tidak pernah mencari pertolongan orang lain. Stigma dan diskriminasi menjadi tembok yang menghalangi pengobatan dan kesembuhan. Padahal sebenarnya mental illness bisa diobati. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah gangguan kejiwaan tidak berhubungan dengan kondisi spiritualitas seseorang atau pertanda bahwa orang tersebut tidak memiliki iman. Sekali lagi, kondisi kesehatan mental seseorang tidak berhubungan dengan kondisi spiritualitas orang itu atau pertanda bahwa orang tersebut tidak memiliki iman. Sama seperti perempuan ini, dia sakit, tetapi dia memiliki iman yang kuat. Iman yang asalnya hanya dari mendengar kabar-kabar mengenai Yesus di ayat yang ke-27 tadi kita baca. Tapi dia tidak bisa secara terang-terangan menghampiri Yesus. Seperti Yairus, kepala rumah ibadat. Perempuan ini tidak bisa melakukan hal itu karena dia najis. Karena ada stigma di masyarakat. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Dia bahkan tidak boleh dilihat ada di sana. Bayangkan berapa banyak orang yang akan menjadi najis dan marah kalau tahu dia sudah menyentuh mereka semua. Jadi harapan dia hanya untuk bisa menyentuh ujung jubah Yesus secara diam-diam dan tidak diketahui oleh siapa-siapa. Imannya mengatakan itu saja sudah cukup untuk membuatnya sembuh. Nah, kata jubah atau ujung jubah yang dipakai di sini sebenarnya adalah cicit, yaitu rumbai-rumbai yang ada di ujung jubah atau prayer shawl seperti ini ya. Jadi ada ujung rumbai-rumbai seperti ini. Nah, perhatikan yang dilakukan oleh perempuan ini bukanlah sebuah superstition, tapi merupakan upaya yang terakhir untuk mendapatkan kesembuhan dan perhatian dari Yesus secara diam-diam. Wanita ini sebenarnya mewakili kita semua. Semua dari kita pasti memiliki pergumulan hidup yang menguras sumber daya dan kemampuan kita. Ya, masalah dan tantangan yang menjadi penghalang bagi kita. Mungkin ada tembok-tembok fisik, ya, sakit penyakit, addiction yang membatasi hidup kita. Atau ada tembok-tembok mental, ya, stres, ketakutan, kemarahan, depresi, dan anxiety yang membatasi ruang gerak kita. Bahkan tembok-tembok sosial seperti status, isolasi, kesepian, loneliness yang menjauhkan kita dari keluarga dan komunitas. Atau tembok-tembok finansial yang membebani pikiran kita dan kehidupan kita semua. Kita mungkin tidak bisa meminta tolong kepada siapa-siapa karena ada stigma, malu, dan khawatir akan tanggapan dan perlakuan dari masyarakat di sekitar kita atau orang-orang di gereja kita bahkan. Nah, cerita mukjizat seperti ini menggambarkan sebuah teriakan minta tolong dan iman yang mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Bahwa ada kepastian
dan jaminan di dalam Yesus saat kita menghampiri Dia. Bahwa melalui Yesus ada kesembuhan, ada restorasi, dan pelepasan dari segala belenggu yang mengikat kita. Cerita mujizat bertujuan untuk membuka mata dan pikiran kita dan mengubah cara hidup kita sehingga kita menyadari kuasa yang datang dari Yesus dan dari pekerjaan pelayanannya di bumi ini. Mujizat tidak terbatas pada masa itu saja, tetapi masih ada sampai hari ini. Yesus masih bisa melawat kita sekarang, dan lawatannya tersedia bagi kita semua yang mengulurkan tangan kita dan menjamah ujung jubahnya. Dan kesembuhan yang datang dari Tuhan selalu bersifat holistik, yaitu utuh dan menyeluruh, dan membebaskan kita dari segala yang mengikat kita. Apa yang kita bisa contoh dari wanita ini? Pertama-tama adalah awareness atau kesadaran. Ya, kesadaran untuk mendapatkan pembebasan. Kita perlu sadar bahwa kita memiliki masalah dan bahwa kita ingin dipulihkan, dilepaskan dari pergumulan kita, dan kita membutuhkan pertolongan. Sama seperti wanita ini, dia sadar bahwa dia sakit dan tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan dia sadar bahwa dia memerlukan Yesus. Seberapa banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Dan kita sudah lihat tadi, hanya 50% yang mengalami gangguan mental akan reach out untuk mencari pertolongan. Sedangkan 50% yang lain diam saja. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa bersandar pada kemampuan kita sendiri atau pada harta benda kita seperti perempuan ini. Dan kita memerlukan Yesus atau orang lain yang dipakai Yesus untuk menolong kita. Yang kedua adalah faith atau iman. Seperti wanita ini, di mana dia hanya mendengar kabar tentang Yesus, tapi dia mengimani apa yang sudah ia dengar. Saya percaya kita semua sudah lebih banyak mendengar tentang Yesus daripada wanita ini. Apakah kita bisa mengimani seperti perempuan ini bahwa Yesus itu mampu mengatasi segala persoalan kita? Apakah iman kita mendorong kita untuk reach out kepada Yesus dan kepada orang-orang yang Dia sediakan bagi kita? Atau kita hanya diam di tempat saja dan menantikan pertolongan dan kesembuhan itu datang dengan sendirinya? Seringkali kita berdoa, tetapi kita tidak mengimani dan melakukan apa yang kita doakan dan mohonkan. Yang ketiga, saya mengatakan, we can get past this. Kita bisa melewati ini semua. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menghampiri Yesus. Meskipun banyak dinding penghalang atau banyak orang berkerumun mengelilingi Yesus, meskipun banyak stigma dan pandangan dari masyarakat yang menghakimi kita semua bisa melewati semuanya itu. Kita hanya perlu sadar bahwa kita perlu pertolongan dan percaya bahwa Yesus bisa menolong. Pusatkan perhatian kita kepada ujung jubahnya dan lewati semua penghalang itu sampai kita bisa menyentuhnya seperti yang dilakukan perempuan ini. Yang keempat, we just have to do it. Lakukan saja. Seringkali yang menjadi penghalang adalah bukan situasi atau orang di sekitar kita, tapi justru kita sendiri, yaitu otak dan pemikiran kita sendiri. Dalam hal ini, kita hanya perlu mengambil keputusan untuk taat dan mengimani dan melakukan saja. Just do it.
Mungkin akan ada ketidakpastian, resiko yang harus kita ambil dan alami, mungkin malu, atau kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol hasilnya nanti. Tetapi sama seperti wanita ini, ya, dia tidak peduli apakah akan dimarahi atau dilempar batu oleh orang kalau dia ketahuan. Tapi dia hanya mau sembuh dan harus bisa menyentuh ujung jubah Yesus. Asal ku jamah saja, pikirnya. Jangan terjebak dalam perangkap overthinking atau self-diagnosis sehingga kita ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Hal ini seperti usaha yang dilakukan oleh perempuan itu sebelumnya. Semuanya sia-sia dan keadaannya justru semakin memburuk. Nah, kalau ada orang di sekitar kita yang memiliki mental illness yang membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa, ya, misalnya anxiety atau bipolar disorder, maka kitalah yang harus menjadi pendorong, ya, mendorong mereka untuk mencari pertolongan dokter, profesional, untuk minum obat, pergi counseling, dan sebagainya. Kadang-kadang yang diperlukan mereka hanya sebuah nudge atau dorongan kecil. Dan ini yang menjadi tugas kita sebagai sesama saudara seiman. Yang kelima, there is peace at the end of the tunnel. Ada damai sejahtera atau shalom yang menanti kita. Ya. Yesus menunggu di tengah kerumunan orang banyak, di tengah perjalanannya itu. Jadi saat wanita itu menyentuh ujung jubahnya, kesembuhan datang dari Yesus seketika itu juga. Saat Yesus menyembuhkan, dia mengatakan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Selamat di sini adalah shalom, yaitu damai sejahtera yang berarti utuh. Segala problem yang dimiliki wanita itu selesai saat itu juga. Pendarahannya berhenti, ya, dia tidak najis lagi, dia bisa kembali ke keluarganya dan ke kehidupan sosialnya, dia tidak lagi kesepian, dia bisa kembali bekerja dan memiliki penghasilan, dia bisa hidup normal dan hidupnya dipulihkan seluruhnya. Meskipun tentu saja ada proses dari awal kesembuhan sampai total pemulihan hidup secara keseluruhan. Ingat, solusi yang diberikan Yesus selalu bersifat holistik, yaitu lengkap dan utuh dan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, ya, dari segi fisik, mental, sosial, spiritual kita. Perhatikan, kesembuhan bahkan datang sebelum ada percakapan terjadi. Tuhan Yesus bahkan tidak menginjili wanita ini. Tapi Yesus berkata, iman wanita inilah yang menyembuhkan dia. Yaitu saat dia menjamah ujung jubah Yesus. Tidak ada syarat-syarat yang diminta oleh Yesus pada saat itu. Nah, yang terakhir, the cloak has many tzitzit. Ya, jubah itu memiliki banyak tassels atau fringes, banyak rumbai-rumbai. Wanita itu hanya perlu menjamah satu rumbai saja. Mungkin hari ini kita berpikir, di mana kita bisa menemukan Yesus? Perhatikan, kuasa atau tenaga itu keluar hanya melalui ujung jubahnya. Ya, Yesus tidak menyentuh secara langsung. Kuasa Roh Kudus masih bekerja hari ini. Ada orang-orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, talenta, bahkan urapan yang bisa menjadikan mereka bagian dari rumbai-rumbai jubah Yesus. Bagian dari network atau jaringan kerajaan Allah. Apakah masalah kita masih merupakan sebuah rahasia seperti wanita ini? Tidak boleh ada orang lain yang mengetahui.
Kita tidak perlu menceritakan kepada orang lain, tetapi ada orang-orang yang ditempatkan Yesus di sekitar kita yang bisa menjadi perpanjangan jubahnya. Ada gembala saudara, ada pastor, ada profesional, dokter, ya, tenaga ahli, counselor, ada volunteer gereja, orang-orang yang memiliki credential dan kualifikasi dan sebagainya. Mereka bisa menolong kita semua. Kita hanya perlu reach out kepada mereka. Rahasia kita akan tetap terjaga kalau kita mencari pertolongan dari orang-orang yang qualified dan profesional, daripada kalau kita curhat kepada teman atau orang lain. Jadi saya simpulkan di sini ya, segala yang terjadi di kehidupan dan lingkungan kita, baik dari faktor genetik, biological, personality, dan faktor-faktor lingkungan lainnya, seperti relationship, pekerjaan kita, kondisi keuangan, dan sebagainya, semuanya berpotensi untuk mempengaruhi kesejahteraan dan kedamaian hidup, dan kesehatan fisik, mental, dan spiritual kita, dan juga sebaliknya. Sekali lagi saya mau tekankan di sini bahwa mental illness is not a bad word, ya, dan tidak berhubungan dengan kondisi spiritualitas seseorang atau pertanda bahwa orang tersebut tidak memiliki iman. Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita membutuhkan bantuan dan ingin mendapatkan breakthrough dari problem-problem yang kita hadapi. Dan kita bertekad untuk mengambil langkah iman seperti perempuan ini, yaitu hanya reach out. Kita pasti bisa melewati semuanya ini. Tidak perlu khawatir stigma atau berpikir banyak dan panjang, ya. Just do it. Take the risk. Make the first step. Ada Yesus yang menanti di seberang halangan-halangan yang kita hadapi. Dia akan memberikan kita shalom, sebuah kesembuhan yang holistik, utuh, dan lengkap. Dan perhatikan, banyak rumbai-rumbai jubahnya di sekitar kita yang menjadi perpanjangan kasih dan kuasanya. Tuhan Yesus sudah menempatkan orang-orang dan profesional di dalam komunitas keluarga Allah agar bisa menolong satu sama lain, yaitu orang-orang yang qualified dan memiliki credential, ya, orang-orang yang Yesus sediakan bagi kita. Tidak hanya untuk menolong kita, tapi juga bisa menjaga kerahasiaan kita. Mari kita semua reach out kepada ujung jubah Yesus dan menerima damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.